Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil hudrin amin. Thumma dzakkarahum bi ni'mati ijadihim ala ardi al-hayati wa muwaratihim fi batiniha ba'da al-maut. Faqala alam naj'al arda kifatan ahya'a wa amwata. Thumma dzakkarahum, kemudian Allah mengingatkan kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya dengan hari akhir. Apa yang mengingatkan? Bi ni'mati jadi dengan nikmat adanya mereka ala ardi, di atas muka bumi, al hayati, pada saat masih hidup. Diingatkan oleh Allah. Apalagi wa muwaratihim, dan diingatkan juga dengan nikmat Allah wa muwaratihim fi batiniha, tertutupnya mereka fi batiniha, di dalam perut bumi, pada mauti, setelah mati. Jadi pada hakikatnya kita itu nggak kemana-mana. Hidup ada di atas bumi, mati ada di dalam bumi. Jadi nggak kemana-mana, kita emang di bumi doang gitu. Nggak kemana-mana, nggak ke planet Mars, nggak kemana, nggak. Jadi hidup di atas bumi, mati di dalam bumi. Itu diingatkan oleh Allah. Ayatnya mengatakan alam naj'al arda kifatan. Bukankah kami menjadikan bumi ini kifatan, tempat terkumpul, ahyaan wa amwat, pada waktu hidup, pada waktu mati. Jadi dikumpulkan pada waktu hidup, juga dikumpulkan pada waktu mati. Di mana? Di bumi. Ay alam naj'al hadzal ardh allati tu'ishuna 'alaiha kal ummi lakum. Bukankah kami jadikan bumi yang kamu hidup di atasnya kal ummi lakum, seperti ibu bagi kamu. Apa gambaran seperti ibu? Tujma'ul ahya'a ala zahri, dikumpulkan dalam keadaan hidup ala zahri, di atas bumi. Terus wal amwata fi batniha, dan dikumpulkan pada waktu mati di dalam perut bumi. Jadi ibaratnya seperti ibu. Kenapa seperti ibu? Ketika kita masih belum hidup itu belum keluar ke bumi, itu ada di dalam perut batin. Ketika kita hidup keluarkan, maka kita di luar perut ibu, tapi hidup. Tapi kembalinya kita tetap apa? Ke ibu-ibu juga. Udah keluar pun nggak bisa lepas dari. Digambarkan bumi itu seperti ibu. Jadi ketika sebut ada batin, ada zahir. Ketika dia mati, kalau kita kan ketika dia mati, nanti kita mati di mana? Di dalam itu. Jadi mati dulu, hidup dulu, baru mati. Tapi kalau ibu kan mati dulu, baru hidup. Mati dalam pengertian belum keluar ke dunia ini, kita kan masih dalam keadaan mati, artinya belum menghirup udara bumi, belum, masih dalam perut. Walaupun itu pada hakikatnya kita sudah apa? Sudah hidup, karena kehidupan sudah hidup. Dan itu dia berkembang, dia butuh butuh asupan, butuh makan, itu tanda
Kalau belajar biologi ya, tanda kehidupan itu berkembang biak. Itu kan SMP gitu ya. Tanda kehidupan berkembang biak. Terus apa lagi? Perlu makan. Kan itu tanda-tanda kehidupan. Maka dikatakan apakah misalnya benda-benda macam batu itu hidup? Katakan hidup karena dia bisa berkembang, bisa apa? Bisa membesar, gitu kan? Karena hidup itu. Batu itu hidup, kalau namanya pohon jelas. Kalau batu itu bukan benda mati, tidak hidup. Mana dia, Pak? Bisa besar, enggak tiba-tiba, Pak. Ada besar itu enggak? Dia kecil, itu bisa besar. Kalau dulu tuh orang-orang dulu sering tuh di bawah kolong balik. Ya. Balik itu suka naruh batu polar tuh. Itu katanya membesar itu, malah besar. Jadi maksudnya itu taruhnya segitu gitu. Itu jadi malah apa benar apa enggak? Nah, kita tanyakan, dulunya kecil. Di batu dulunya kecil. Tahu lah benar. Mana. Kalau pesihuna, jadi kifatan ay al-kaftu al-jam'u wa dhamm. Jadi al-kaf itu berkumpul, dhamm itu ya di hamba berkumpul juga. Fal adlu tajma'u wa tadummu ilaiha jami'ul bashar. Yang namanya bumi dia berkumpul, berhimpun jami'ul bashar. Semua makhluk, semua manusia itu berkumpul. Kal ummi lahum, seperti ibu, seperti induk bagi mereka. Al ahya'u yaskununa fawqa sariha fil manazili wad-dur. Ketika hidup yaskunun, mereka diam, mereka tinggal fawqa sariha, di atas muka bumi. Fil manazili wad-duri, ya di rumah, tempat-tempat tinggal. Terus wal amwatu yaskununa fi batniha fil qubur. Ketika mati mereka tinggal diam di dalam perutnya, artinya perut bumi, dalam bumi. Fil qubur masa apa? Dalam. Jadi di sini itu diingatkan oleh Allah. Jadi ingatkan itu apa maksudnya? Ketika dia tidak percaya dengan adanya hari bangkit, hari hisab, hari kiamat dan sebagainya, dicoba diingatkan dengan cara melihat diri kita sendiri dari awal dia diciptakan sampai dia mati. Kalau kemarin kan diingatkan apa? Awal penciptakan dipunya apa? Di apa dalam apa? Fi qararin makin, peningatan sana. Nah, kalau ini enggak sekarang diperlihatkan yang udah real lagi, yang lebih jelas lagi. Ya. Apa realnya? Hidup di atas bumi, mati di dalam bumi. Artinya dia nggak kemana-mana di bumi itu juga. Ketika dia membusuk sekalipun, dia ada di mana? Ada di bumi. Ketika dia membusuk misal jasadnya, dia di bumi, di dalam perut bumi. Tapi ketika dia hidup, dia masih akan di atas. Artinya kalau memang itu Allah bisa lakukan, apa sulitnya kalau memang membangkitkan kembali dari bumi itu dibangkitkan? Kenapa? Nggak kemana-mana kok, hidup di atas, terus mati di dalam, selesai. Diangkat ke atas lagi, nggak masalah. Macam itu. Jadi ini lebih jelas, lebih kelihatan bagaimana kemungkinan Allah bisa menghidupkan makhluk nanti ketika mati. Lihat sajalah kalian hidup di atas bumi, mati dipendam di dalam bumi. Kalau Allah bangkitkan lagi yang tadi ditutup, gitu kan? Coba. Ada sesuatu yang sudah di atas bumi. Itu ingin dipelihara. Jadi wajah kalau diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang proses bagaimana kehidupan dan kematian yang semuanya ada di atas dan di dalam bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayatnya ini kan ya. Minha khalaqnakum. Darinya. Dari apa? Dari bumi khalaqnakum. Kami ciptakan kamu. Kenapa dari? Kalau dikatakan bahwa manusia diciptakan dari pertemuan sel apa? Sperma dan ovum. Menghasilkan sperma itu dari mana? Kan dari sari-sari makanan. Sari makannya dari mana? Ya dari tumbuh dari bumi juga. Kalau katakan apa? Minha khalaq, dari bumi kami ciptakan kamu. Itu seperti itu. Oh dari tanah kami ciptakan kamu. Proses nanti Nabi Adam yang betul itu Nabi Adam dari tanah. Tapi ketika pada proses kita sekarang kalau kita pandai betul dari tanah, iya memang dari tanah. Ketika kita makan makanan, nutrisi itu menjadi apa? Menjadi sperma. Di sperma itu nanti dibuahi apa membuahi ovum, jadilah antis dan bumi semua. Terus wabiha nu'idukum, dan padanya nu'idukum, kami kembalikan kamu.
Kenapa? Mati. Mati kemana? Tanah juga. Kan kalau dalam tradisi agama Nasrani itu kan sering dibacakan itu. Ya, asal dari tanah kembali itu kan ada kalau agama-agama itu dibacakan itu. Asal dari tanah akan kembali ke tanah gitu kembali lalu Tuhan segala macam. Diingatkan. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan darinya nukhrijukum, kami keluarkan kamu taratan kali yang lain lagi. Artinya minha, dari tanah kami ciptakan kamu, wa fiha, dan pada tanah kami kembalikan kamu nanti mati. Wa nukhrijukum taratan wa minha, dan dari tanah nukhrijukum, kami keluarkan lagi. Artinya di sini sangat sederhana. Sangat sederhana, nggak ada yang nggak ada yang proses baru lagi, nggak ada. Itu bisa terlihat jelas. Jadi ibaratnya wailu yaumaidin lil mukazzibin, mau dusta yang mana lagi? Udah dijabarkan gamblang kayak gitu masih apa? Nggak percaya akan Allah bisa mampu untuk membangkitkan kita setelah kita mati. Bisa perhatikan juga. Lihat itu. Nggak jauh-jauh, kita kan kayak gitu juga. Enggak, yang mati di laut, ya laut juga di atas tanah juga. Enggak, yang mati di laut, ya lautnya mana di mana? Mau di awang-awang kan juga ya. Terbang di awan. Jadi makanya kata mati di laut ya laut tanah itu mau kemana pun ya akan ke situ juga. Nggak akan kemana. Jadi artinya makhluk yang Allah ciptakan, baik manusia atau binatang lainnya, nggak akan kemana-mana di situ-situ juga. Artinya lebih mudah, kata-kata ada kata lebih atau lebih sulit atau lebih mudah. Itu kan lebih gampang, lebih jelas kelihatan. Kenapa masih dustakan kalau Allah itu mampu untuk apa? Mengembalikan kembali, membangkitkan kembali, sangat sederhana. Nah itu jadi ini itu diingatkan. Qala Syafi'i, batnuha li amwatikum wa zaruha li ahyaikum. Syafi'i mengatakan batnuha li amwatikum, perutnya dalam bumi li amwatikum, untuk apa? Untuk mayat-mayat kamu. Wa zariha li ahyaikum, dan atasnya, punggungnya di bagian atas bumi itu apa? Li ahyaikum, untuk apa? Hidup. Ya. Ya udah, kita kalau nggak usah macam-macam di bawah bumi, di atas saja. Nggak usah bikin apa? Karena sekarang macam-macam. Bangka. Tapi nggak punya tempat, bikin tanahnya. Karena dia gitu. Jadi dia bikin rumah sengaja gali itu Pak, di dalam tanah, karena dia nggak lebih mudah, lebih murah. Jadi itu bikin kamar katanya buat kamar anaknya di dalam tanah, bikin gua gitu. Ada itu. Jadi dia udah gali selama 3 tahun juga. Jadi transingkan tanah gitu, gali kayak zaman Nabi kaum itu kan gunung ya. Kalau Nabi Samud, Nabi yang Nabi Soleh kan, itu kan kaum Samud ya, ininya gunung. Kalau dia enggak di tanah, jadi sengaja digali kamar-kamar, katanya lebih murah, nggak beli bahan-bahan bangunan. Cuma kalau di sini kalau banjir, ya pokoknya yang dalam tanah itu pokoknya untuk yang mati, yang hidup adanya apa? Ini di atas ya. Wajalna fiha rawasiya samikhat. Wajalna fiha rawasiya samikhat. Dan kami jadikan fiha, di bumi itu rawasi. Rawasi apa? Gunung-gunung samikhat, yang tinggi. Ai wajalna fil adi ibadah rasikhatin aliyatin murtafiatin alla yaqtaribu bikum. Artinya kami jadikan itu gunung rasikhat, yang dia tinggi, aliyat yang tinggi ya, murtafiat yang menjulang, ya Allah yang karibu itu, supaya tidak tirap, tidak bergerak, tidak bergeming dengan kamu. Bumi itu nggak bergerak. Jadi gunung itu apa? Wajalan juga apa? Autan sebagai apa? Saku, punya pasang. Jadi tujuannya diteralat supaya Allah karibu ikut, supaya dia tidak bergerak, tidak bergoyang bumi dengan adanya gunung-gunung. Nah kalau gunung-gunung apa?
benar-benar terus tinggal apa? Goyangnya doang dah. Ya. Masak copot satu juga dah. Bau copot satu dah, udah nggak enak, udah miring. Ya, jadi nggak usah semua copotin, satu kedua copot. Ya udah bergerak gitu kan, geraknya hancur semuanya. Satu itu nggak usah dicabut semua, nggak bisa dicabut semua. Sekian komponen cabut satu ya bergerak. Kayak itu kan, macam suramadu yang baunya dituin. Jual. Saya dulu kan tuh yang rel kereta yang ternyata masih aktif relnya dituin apa? Copotin. Ada yang apa? Tuh, apa kabel sutet dipotong, masya Allah. Macam-macam aja yang Indonesia ya, masih berani macam kabel sutet dipotong dijual itu kabel itu ya. Kalau suramadu baunya dicopotin kan baunya gede-gede gitu kan, lumayan berapa kilo tuh dicopotin gitu. Ya rel kereta yang masih alasannya udah nggak kepake gitu kan, masih fungsi masya Allah ya. Jadi itulah. Ya, dia nggak bisa semuanya satu dicopot ya apa? Bergerak semuanya gitu. Di gunungnya nggak mesti semuanya harus hancur, semuanya harus lubang, harus enggak. Kalau satu dua sudah itu ya yang lain kan goyang semua. Apalagi yang itu wasqainakum ma'an furata, dan kami beri minum kamu akan air furata. Furata apa? Air yang tawar. Wasqainakum ma'an azban hulwan balighal azubati. Wasqainakum memberi minum kamu ma'an azban. Artinya air yang apa? Yang tawar. Hulwan itu sebenarnya manis. Balighal azubati sampai puncak tawarnya. Ini tawar itu udah enggak berasa. Ini kalau dia agak ada manis-manisnya gitu. Ini dah hulwan itu kan manis. Kayak ada manis-manisnya. Ditawar ya. Ya asalnya kami beri dengan air yang udah tawar tuh udah nggak ada rasa. Gitu. Ya, tapi balighal azubah sampai puncak dia sangat. Tapi kalau misalkan ada air tawar tuh masih ada apa? Ada rasa ini dia. Kalau air yang asli yang murni betul loh balighal azubah. Ini apa benar-benar tawar betul. Dia diminum ya langsung aja. Sekarang kita kan minum air karena air apa ya? Air sudah apa namanya? Sarina segala macam. Ya Allah beri minum kita ma'an furata. Itu Allah beri minum itu ma'an furata. Air yang apa? Air yang betul-betul masih apa? Masih murni. Yang Allah berikan itu masih murni. Nah, kadang-kadang kita apa? Merekayasa itu ya jadi macam-macam juga. Anzalnahu lakum minas sahab. Kami turunkan itu untuk kamu minas sahab apa? Dari awan. Itu apa? Ayat. Ya, kita bisa bayangkan kalau yang belajar teori turunnya ya, ada apa? Panas, uap, laut dan naik ke awan. Terus hujan. Yang menguap kan laut. Turun asin nggak gue? Enggak. Ketika turun di bumi kan airnya nggak asin. Ketika penguapan air dari air laut. Pertanyaan kita nyulingnya tuh di mana gitu? Kalau kita kan bisa kan sekarang kan air laut udah teknologi kita ini. Air laut tuh udah bisa, air Saudi itu udah menyuling. Ada kan sulit membuat dia air laut yang di suling, lalu jadilah air murni. Tapi kan dia ada ininya, ada kalau kita itu yang namanya itu ada bekasnya. Ini dipisahkan. Yang tawar yang mana, masuk garam yang mana dipisahkan. Ini hasil. Sekarang proses Allah lebih canggih lagi. Ya, air itu menguap, naik ke awan, berarti kan prosesnya di mana? Di awan turun, kita mangap, itu air tawar. Padahal asalnya naiknya apa? Ya asin. Jadi proses penawar air oleh Allah Subhanahu itu lebih canggih dibandingkan kita bikin pakai alat macam-macam yang sekian bulan harus diisi. Kan ada kan beli alat tabung itu sekarang dari air keran langsung masuk tabung langsung bisa apa? Minum. Tapi kalau kualitas airnya jelek, maka semakin cepat kan kotornya alat itu. Kita bayangkan.